Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stephen dari kelas 11 KJA. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 8 dan pertemuan 10. OSI atau bisa disebut Open System Internet Connection adalah sebuah standar komunikasi data yang ada dalam komputer. Nah, konsep layer adalah satuan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan atau bisa disebut paket data. Di dalamnya terdapat alamat sumber dan tujuan serta informasi lain yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dan menjamin tidak terjadi kesalahan. Nah, model referensi OSI. Model referensi OSI adalah model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor atau pembuat sistem jaringan. Model ini adalah alat terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim. Oke, layer model referensi OSI. Dalam model referensi OSI memiliki 7 layer dan ketujuhnya itu memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah layer 7 application, layer 6 presentation, layer 5 session, layer 4 transport, layer 3 network, layer 2 data link, layer 1 physical. Ini adalah pembagian layer pada model referensi OSI. Nah, ini adalah tabelnya pembagian model referensi OSI. Layer 76 sama service, 543 communication, layer 2 dan 1 physical connection. Fungsi layer 7 fungsinya adalah application layer. Ini fungsinya layer OSI yang terdekat dengan user menyediakan network service bagi aplikasi user. Nah, di sini misalnya ingin mengingat layer 7 dengan beberapa kata, pikirkan tentang browser. Ini fungsi layer 6 OSI. Fungsinya memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh layer 7 sebuah sistem dapat dibaca oleh layer 7 sistem yang lain. Jika ingin mengingat layer 6 dalam beberapa kata, pikirkan tentang common data format. Fungsi layer 5 OSI menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi antara dua host yang berkomunikasi. Jika ingin mengingat layer 5 dalam beberapa kata, pikirkan dialog dan percakapan atau conversation. Layer 4 OSI membuat segmen data pada sistem host yang mengirim kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Jika ingin mengingat layer 4, pikirkan tentang quality of service dan reliability. Fungsi layer 3 adalah sebuah layer yang kompleks yang menyediakan skema pengalamatan, konektivitas, dan pemilihan lintasan atau path selection antara dua sistem host yang mungkin berlokasi pada jaringan yang terpisah secara geografis. Jika ingin mengingat layer 3, pikirkan tentang lintasan, pertemuan, dan pengalamatan. Fungsi layer 2 menyediakan transit data yang terpercaya yang melintasi sebuah sambungan langsung atau physical link. Jika ingin mengingat layer 2, dengan mudah pikirkan tentang frame dan kontrol akses media atau media akses kontrol. Fungsi layer 1 mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mekanikal, dan elektrikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan mematikan sambungan langsung antara dua sistem. Jika ingin mengingat layer 1 dengan mudah, pikirkan tentang sinyal dan media. Masuk ke enkapsulasi data. Enkapsulasi data membungkus data dengan informasi protokol yang diperlukan sebelum dikirim, sehingga ketika bergerak turun melewati layer-layer OSI. Nah, di sini ada 5 langkah konversi untuk enkapsulasi data. Yang pertama, membuat data. Yang kedua, masukkan data dalam segmen. Yang ketiga, masukkan segmen dalam paket atau datagram. Keempat, masukkan paket dalam frame. Yang kelima, konversi frame ke pola 1 dan 0 dalam bit. Ini adalah gambarnya, contoh gambarnya. Nah, di sini ada 4 model referensi TCP, memiliki 4 layer. Yang pertama application, kedua transport, ketiga internet, keempat network. Nah, ini adalah contohnya, contoh gambar ya. Nah, fungsi layer 4 model ini berkutat dengan urusan presentasi, encoding, dan dialog control, dan juga mengkomunikasikan session, presentation, dan application dalam satu layer, dan mengasumsikan data telah siap dienkapsulasi pada layer berikutnya. Fungsi layer 3 berkutat dengan urusan quality of service dari reliability, flow control, dan error correction.
Salah satu protokolnya, Transmission Control Protocol atau TCP, menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable atau well flowing atau low error. Fungsi layer 2 berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Protokol spesifik layer ini adalah Internet Protocol atau IP. Fungsi layer 1. Fungsi network layer atau juga disebut layer host to network. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam paket data untuk membuat sambungan langsung atau basic link, termasuk detail teknologi LAN dan WAN, dan seluruh detail dalam physical dan data link layer dalam layer 1 dan layer 2 OSI. Nah, ini perbandingan dalam mode gambarnya. Nah, ini kita masuk ke persamaan OSI dan TCP/IP. Keduanya memiliki layer. Keduanya memiliki application layer meski memiliki service yang berbeda. Ketiga, keduanya memiliki transport dan network layer yang dapat disamakan. Keempat, keduanya mengasumsikan teknologi paket switch. Yang kelima, profesional di bidang internet working perlu mengetahui keduanya. Perbedaannya adalah TCP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. Yang kedua, mengombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. Yang ketiga, lebih sederhana dengan 4 layer. Yang keempat, lebih kredibel karena protokolnya. Oke, kita masuk ke pertemuan 10. Komunikasi data. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan. Kita masuk ke komunikasi data. Komunikasi data yang melibatkan dua buah simpul atau umumnya berupa komputer dan juga bisa yang berupa alat yang lain. Dan juga ada komponen-komponen yang penting yang menyusun sistem komunikasi data antara lain yang bernama komputer untuk memproses data, kedua terminal untuk mengirimkan atau menerima data, yang ketiga media transmisi untuk menghubungkan antar pengirim dan penerima. Prosesor komunikasi mendukung pengiriman atau penerimaan data via media transmisi. Yang kelima, perangkat lunak yang mengontrol kegiatan pertukaran informasi. Nah, ini ada macam-macam isyarat data yang disampaikan melalui media transmisi terwujud isyarat listrik. Nah, ini adalah macam-macam yang melalui media tersebut dapat berupa isyarat analog. Isyarat analog ini biasa disebut isyarat kontinu karena yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Yang kedua ada isyarat digital, biasa disebut discrete. Isyarat ini tersusun atas dua keadaan yang bisa disebut bit. Yang D, proses komunikasi. Proses komunikasi adalah peranti yang bertindak untuk melewatkan data atau informasi ke media transmisi atau menerima informasi dari media transmisi, sebagai contoh modem. Selain modem, prosesor komunikasi dapat berupa front end processor, konsentrator, dan multiplexer. Kita masuk ke kanal. Pada komunikasi data, media transmisi sering dinyatakan dengan istilah rangkaian sirkuit. Nah, media transmisi yang hanya mengenal sebuah kanal dengan istilah jalur sempit atau baseband. Sedangkan media transmisi yang terdiri atas beberapa kanal biasa disebut jalur lebar, broadband. Kita masuk ke laju data. Laju data ada 3 yang terkadang sering dipertukarkan dan sesungguhnya berbeda. Yang pertama laju bit atau bitrate, yang kedua laju bit, seringkali disebut laju data, menyatakan jumlah bit per detik. Yang ketiga laju baud, ya seringkali disebut baud saja, menyatakan kecepatan isyarat atau baik analog maupun digital yang melalui kanal. Komunikasi audio atau suara. Komunikasi audio atau suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengiriman data. Nah, ini adalah contoh komunikasi audio. Yang pertama telepon rumah, kedua radio, ketiga perangkat AT. Di sini juga ada keuntungan komunikasi audio. Keuntungannya adalah kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di zona atau
orang yang berbeda tempat tanpa harus berada di zona atau tempat yang bersamaan. Nah, ini adalah macam-macam audionya. Yang pertama audio visual perangkat, sound system, audio streaming, yang ketiga audio respon, keempat audio oscillator, kelima audio modem racer. Nah, ini adalah perangkat audio. Perangkat audio ada 3. Yang pertama audio CODAC, yang kedua audio controller, yang ketiga mikrofon dan speaker. Kita masuk ke teknologi komunikasi pada telepon kabel. Telepon kabel adalah alat komunikasi yang menggunakan kabel agar dapat berfungsi. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Adapun komponen terpenting yang terdapat pada telepon yakni adalah mekanisme dialing, transmitter, ringer, dan receiver. Mungkin itu saja presentasi permohonan dan permohonan 10 dari saya. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.